Hai teman-teman Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Dan pertanyaan pertama, saya yakin Pak, banyak yang salah kaprah. Salah kaprah soal apa nih? Tentang leverage. Oh, salah gunain. Salah pengertiannya, makanya kita langsung bahas. Oke, yaudah. Dari Pak S. Chip Journey. Ya. Berarti semisal kita pakai leverage yang besar namun lotnya kecil-kecil, seharusnya Pak, ketahanan modal kita kan menjadi semakin aman ya. Oke. Apakah betul demikian? Lalu semisalkan iya nih, kekurangannya apa jika kita melakukan trading dengan lot yang kecil tapi leverage-nya besar Pak? Oke, sebenarnya pemahamannya ini udah benar nih. Pakai leverage sebesar apapun, Bapak pakai tetap lot yang kecil. Ya. Atau lot yang aman, itu sebenarnya udah oke Pak. Tidak ada masalah. Cuman kita mau ngejelasin lebih detail nih. Karena nggak cuma buat Bapak, biar teman-teman yang lain tuh tahu leverage ini apa sih? Ya, Ada resiko apa sih kalau kita trading menggunakan leverage yang terlalu besar? Oke, Gitu. Oke, jadi pertama kita bahas kalau kita mau trading ke DMA, Direct Market Access, yang langsung ke market ya. ya, yang namanya langsung ke market, itu untuk satu lot kita butuh dana $100.000. $100.000 untuk satu lot. Satu lot aja nih. Kalau mau 2 lot berarti $200.000. $200.000. Oke. Oke. Nah, apakah dengan trading satu lot $100.000 semua trader akhirnya bisa trading? Enggak. Ini modalnya mesti berapa? Modalnya Besar mesti banget. berapa? Satu lot $100.000 loh. Betul. Maka itu broker itu menyediakan nih yang namanya leverage. Oke. Ini sekarang kita langsung coret-coret aja. Nah, tadi kan saya singgung ada yang namanya $100.000 ya. $100.000 untuk modal trading satu lot ke DMA nih. Ke DMA. Yang direct market access. Nah, kontrak size ini senilai $100.000. Oh, kontrak size-nya $100.000. Betul. Jadi untuk setiap satu lot kan tadi $100.000 nih. Iya. Nah, di broker itu namanya kontrak size. Namanya kontrak size. Kontrak size. Kemudian broker juga menyediakan yang namanya leverage. Leverage. Nah, leverage ini kan macam-macam. Ada 1/100, Ada yang 100, 200, 500 dan sebagainya. 1000 juga ada waktu. 1000, betul. Ya. Nah, kalau kita trading kan di broker itu ada yang ada istilah yang namanya margin requirement. Oke. Ya kan? Artinya apa sih? Dana untuk kita trading satu lot, kita harus punya berapa? Membutuhkan dana berapa di akun Membutuhkan ya? dana berapa di akun. Nah, untuk menghitung margin requirement, itu rumusnya adalah kontrak size Kontrak size dibagi leverage. leverage-nya. Oke, coba Gitu. kalau misalkan 1/100 Pak, itu pakai satu lot. Margin requirement-nya berapa? Kita hitung. Kontrak size berarti kan $100.000 nih. Ya. Kita bagi sama leverage-nya 1/100. Makanya per lot kita bisa dapat angka $1.000. $1.000. Oh. Gitu. Dan selanjutnya sampai leverage 1/200, 500, bahkan ada broker yang menyediakan sampai 1.000 loh. 1.000. Oke. Oke, ini kita catetin dulu ya. Kalau trading margin requirement dengan leverage 1/100, satu lotnya kita butuh dana $1.000. Kalau 1/200 berarti 100.000 dibagi 200. 200, kita dapat angka $500. Oke. Nah, kemudian ada broker yang menyediakan 1/500. Maka margin requirement untuk trading satu lot kita butuh dana $200. Nah, 1/1000. Ada juga nih broker yang menyediakan sampai sebesar itu tuh. Nah, untuk trading satu lot kita butuh dana cuman $100. Berarti semakin besar leverage-nya, margin requirement yang dibutuhkan sebenarnya semakin kecil. Makin dong. kecil. Atau simpelnya modal kita untuk trading satu lot ini makin kecil. Akhirnya bisa menjangkau nih teman-teman trader yang dananya terbatas bisa trading juga. Oke. Gitu. Cuman tetap ada yang namanya resiko. Karena dengan leverage makin besar, modal per satu lotnya makin kecil, kita bisa loh trading dengan lot yang lebih besar. Tradingnya bisa lotnya lebih gede. Lebih gede lagi. Soalnya kan di luar sana kan banyak juga yang kayak gitu pakai apa ya, oknum Ya. merekomendasikan. Oh, trading aja di broker ini Broker misalkan. ini. Leverage 1/2000. Kalian Wah, bisa lotnya gede-gedean. Profitnya bisa Cepet. Instan. Tapi kan nggak ngerti resikonya. Betul. Dan ini kita mau jelasin Kita resikonya jelasin kayak resikonya. bagaimana. Oke, nah kan kita udah tahu nih margin requirement untuk setiap leverage. Ya. 1/100, $1.000. 1/200, $500. 1/500, $200. 1/1000. 1/1000, $100. Kita hitung. Kita mulai simulasi ketika kita mau trading. Oke. Oke.
Kita mulai dari modalnya dulu nih. Kan kita mau simulasi trading kan. Modalnya berapa? 10.000 mungkin? Kita anggap modalnya $10.000. Oke. Oke. Kemudian untuk mengatur money management kan ada dua nih. Ada tipe trader yang menggunakan risk per trade. Nah, sebenarnya kalau tradingnya menggunakan risk per trade, leverage ini aman. Aman. Nggak ada masalah. Tapi satu lagi? Satu lagi yang margin use. Nah, ini sangat berpengaruh. Oke. Pengaruhnya kayak gimana, Pak? Oke. Ini untuk teman-teman yang trading yang menggunakan margin use, ini resikonya. Kita anggap dana 10.000. Margin use kita anggap 5% ya. Maksimal ya? Ya. Satu posisi mau ambil cuma 5% doang. Per trade ngambil 5%. Oke. Nah, berarti kan ini angkanya $500. Oke. Kemudian kita terjemahkan nih angka $500 ke setiap leverage. Nah, kalau leverage 1:100 dengan $500 ini kita bisa sebesar 0,5 lot. Maksimal entry 0,5 lot. Maksimal entry 0,5 lot. Angkanya dari mana? Kan tadi margin requirement-nya satu lot itu $1.000. Ya. Kita menggunakan $500 margin use-nya. Berarti kan tinggal kita bagi kan? Tinggal bagi. Nah, sehingga dapat angka 0,5 lot. Oke. Oke. Kemudian dengan leverage 1:200. Tadi margin requirement-nya 1 lot $500. Berarti dengan margin use 5% kita bisa trading 1 lot. Satu lot. Enak dong bisa 1 lot. Ini aja apalagi yang 1:1000 nanti. 1:500 dari margin requirement-nya 1 lot $200. Sedangkan kita menggunakannya $500, berarti kita bisa trading sampai 2,5 lot. 2,5 lot nih. Wih, enak dong. Sama-sama modal 500, saya bisa trading 2,5 lot. Oke, kita lanjut ke leverage yang 1:1000. Margin requirement-nya 1 lot itu $100. Ya. Kita punya dananya $500 per trade. Per trade. Berarti kita bisa trading sampai 5 lot. Ini asik ya? Ya itu kan kelihatannya asik, tapi kan ada tapinya nih, resikonya Ada kayak tapinya. gimana. Betul. Kita anggap kita simulasi bahwa kemungkinan terburuk dulu dong yang harus kita pikirin. Kalau untung mah semua orang udah siap. Betul. Kita nggak mau bahas kalau untung. Tapi kalau ini anggap deh transaksi kita terkena stop loss. Kita anggap stop lossnya 100 pip aja deh. Ya. Oke, kita anggap risiko kita stop loss 100 pip. 100 pip. Habis itu kita hitung nih ke masing-masing leverage. Kalau 0,5 lot risiko kita berarti jadi sebesar $500. $500. Oke. Yang satu lot dengan leverage 1:200 risiko kita jadi $1.000. $1.000. 2,5 lot yang leverage 1:500 $2.500. risiko kita $2.500. Nah, yang 5 lot berarti $5.000. Ini teman-teman. Teman-teman udah lihat dong perbedaannya. Sama-sama pakai margin use-nya 5%. Ya. Ya kan? Tapi di leverage 1:100 resiko kita 5%. Di leverage 1:200 resiko kita 10%. 10%. Di leverage 1:500 resiko kita sampai 25% loh. Dari modal kita yang tadinya 10.000. Nah, di leverage 1:1000 risiko kita 50%. Dari modal kita 50% ya berarti. 50% setengahnya diambil. Dari $10.000. Padahal margin use-nya sama-sama angka 5%. 5%. Tapi impact resiko terhadap dana kita itu bisa sampai 50%. Oke. Itulah kenapa teman-teman mau leverage-nya berapapun yang disediakan sama broker, tetap hitungannya mesti berdasarkan 1:100. Berarti Bapak tadi sebenarnya udah benar. Ini udah benar. Mau berapapun leverage-nya, modalnya berapapun, tetap 1:100 dianggapnya. Betul. Kenapa sih tetap acuannya 1:100? Karena teman-teman mesti ingat, value per pips-nya itu tetap sama. Ya. Mau leverage-nya berapapun, value per pips-nya tetap sama. Betul. Value pips-nya adalah 1 lot, 1 pips, itu nilainya plus minus $10. itu $10. Ini plus minus ya, karena ada beberapa pair yang hitungannya nggak bulat nih. Iya. Gitu. Jadi kurang lebih anggap 1 lot, 1 pips itu sama dengan $10 resikonya. Pergerakan 1 pips naik atau turunnya itu $10. Betul. Nah, inilah yang teman-teman jangan sampai mudah tergiur sama oknum Ya. yang katanya trading di broker ini aja. Leverage-nya besar. Lotnya bisa gede-gede juga. Wah, ini yang teman-teman harus tahu nih. Iya. Kalau ada yang nawarin seperti itu, kita udah tahu dong kalau mereka adalah oknum. Iya kan? Udah jelas lah. Udah jelas.
Orang mikirnya cuma profitnya doang, Betul. ya kan? Resikonya nggak dipikirin. Resikonya Ya ujung-ujung akun kita bisa top up, bisa MC. bisa MC. Nanti disuruh top up lagi. Suruh top up lagi. MC lagi suruh top up lagi. Tapi udah jelas banget Pak hitungannya Pak. Oke, Ini jelas bagi ya. teman-teman yang belum mengerti dan dia ngeliat hitungan ini udah pasti ngerti juga tentang Ya. leverage. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Rangga Atmaja. Kenapa untuk analis yang mengalami loss beruntun, yang berkurang itu hanya medalnya Pak? Ya. Kenapa poinnya nggak berkurang juga? Oke. Apakah tidak sebaiknya poinnya juga berkurang nih agar lebih menjaga analis untuk berhati-hati dalam melakukan entry? Oke. Ada benernya juga sih ya. Ada benernya juga. Tapi kan nggak gitu Tapi maksudnya. kita nggak mau. Kita nggak mau gini Pak. Aplikasi Traders Family ini kan untuk kita mencetak trader ya. Ya. TF punya tujuan dari aplikasi ini untuk mencetak trader. Betul. Nah, banyak trader saat ini adalah kebiasaannya dulu di real account apa sih? Trading nggak menggunakan stop loss. Trading nggak menggunakan take profit. Ya. Trading sering diintervensi. Dan trading sering kali overtrade lah. Overtrade. Overload lah. Overload, Dan balik semuanya. lagi nih, ini semua kan untuk menjadi trader kita harus bisa menganalisa dulu. Ya kan? Emang udah dibikin aplikasinya buat trader bisa analisa dulu baru beneran trading ke depannya. Betul. Nah, kita tahu nih kebiasaan para trader di real account itu seperti apa. Dan kita mau rubah itu di aplikasi Traders Family. Yes. Makanya banyak trader yang sedang di fase belajar. Ya kan? Belajar ngerubah kebiasaannya agar di aplikasi ini jadi lebih baik. Dan pindah lagi ke real account. Udah kebiasaan yang baru Udah nih. kebiasaan yang baru. Udah bener-bener tradingnya juga lebih tertata, lebih rapi. Ya, lebih Analisanya rapi. lebih lengkap. Betul. Mentalnya lebih kuat juga dalam menghadapi market. Betul. Dan sudah punya trading plan. Dan sudah punya trading Nah, plan. ini betul. kebiasaan yang dibentuk di aplikasi. Nah, ini kan fase semua lagi belajar, Pak. Kalau kita belajar, dikit-dikit bahasanya punishment ya, hukuman. Kayak dimarahin gitu lah. Kok nggak dikasih hukuman. Dikasih hukuman Iya, kan? dikasih hukuman. Kalau loss nanti medalnya turun. Ya. Kalau bulan ini loss lagi TF point-nya turun. Wah, ini fase belajarnya siapa yang mau jalanin, Pak? Iya kan? Boro-boro Pak, mau belajar. Mulai aja enggak kayaknya, udah males duluan. Betul, bisa jadi karena Bisa jadi. ngerasanya lebih banyak hukumannya nih. Iya. Itu. Jadi balik lagi TF point ini adalah bonus. TF point ini adalah penyemangat buat Bapak menjalankan dan merubah kebiasaannya nih. Ya. Kebiasaan buruk Bapak yang di real account yang dulu pindah ke aplikasi Traders Family menjadi lebih baik. Nah, ini adalah bonus, Pak. Makanya Bapak fokus aja pada analisa Bapak, portofolionya Bapak. Betul. Gitu. Dinikmatin prosesnya. Dinikmatin prosesnya. Karena ibaratnya begini Pak, misalkan kayak pas kecil nih kita lagi mau belajar naik apa nih? sepeda. Oke, belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda ini kan hal baru nih yang kita mau coba nih. Iya. Tapi sebelum mulai, orang tua udah ngomong, Udah takutin jangan ya? naik sepeda. Oke. Nanti kamu jatuh, dengkul kamu nanti patah, pala kamu bocor. Bisa bocor. Ya kan akhirnya kita Nggak berani mau. gak sih mau belajar? Yang ya sama ketika di aplikasi ya terlalu banyak hukumannya, terlalu banyak yang ditakut-takutin ya. Pada akhirnya proses belajarnya nggak maksimal. Iya, nggak maksimal. Dan sekali lagi dibilang bahwa aplikasi ini kan membawa perubahan. Ya. Perubahan yang lebih baik yang benar-benar dari teman real trader semua tuh bisa benar-benar change your life dan udah dibuat sesuai pengalaman dari Traders Family juga. Betul. Jadi tinggal dinikmatin aja prosesnya. Iya, enjoy aja Pak Enjoy momennya. aja momennya. Aturan-aturannya udah kita rancang untuk Bapak untuk bisa ngerubah kebiasaannya. Yes, betul. Gitu. Untuk pertanyaan udah selesai Pak. Ya. Nah, bagi teman-teman real trader yang mau dibahas juga pertanyaannya, tinggal komen di bawah dengan hashtag #TanyaTF. It's now or never. Change your life. Bye.